Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif alami dan apa itu vegetatif buatan? Kita simak tayangan berikutnya. Vegetatif alami. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan dari manusia. Jadi tumbuhan ini berkembang biak sendiri dengan menggunakan jaringan atau bagian dari tubuh mereka. Macam-macam vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak bergantung pada induknya. Jadi tunas itu tumbuh sendiri. Dia mencari makan juga atau membuat sari makanan juga sendiri. Contohnya pada pohon pisang. Pohon pisang itu gambar yang ada tanda panahnya, itu tunas dari pohon pisang. Dia muncul di samping pohon induknya. Kemudian bambu yang ada di gambar tengah itu adalah gambar tunas bambu yang baru muncul, atau biasanya ada bambu-bambu tertentu yang bisa kita makan atau namanya rebung. Yang ketiga adalah tebu. Tebu itu adalah gambar yang ketiga, yang di pojok itu tebu juga tunas yang muncul di samping dari tubuh induknya. 2. Akar tinggal atau rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Selain berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dia juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya, kunyit, itu pada gambar yang pertama, itu kunyit yang ditanam di dalam pot. Jadi, biasanya berwarna kuning, atau biasanya dibuat jamu kunyit asam. Yang ke tengah, yang kedua adalah jahe. Jahe itu gambar yang di tengah, biasanya dibuat minuman. Lengkuas itu yang pojok. Itu lengkuas, contoh tanaman lengkuas yang keluar tunasnya di akar tinggal. Dinamakan akar tinggal karena tumbuhan ini apabila pada musim kemarau, daunnya tidak ada. Jadi, dia hanya berupa akar yang ada di dalam tanah. Akarnya menggembung, akar tinggal. 3. Umbi. Umbi itu ada 3 macam. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar atau ketela rambat. Kentang itu yang menggembung, itu bukan akarnya, tapi dia adalah batang, umbi batang. Yang kedua adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong
lobak, dan wortel. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih atau bawang bombay. 4. Gerage. Gerage adalah bagian batang yang berruas-ruas yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang mengenai tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya rumput teki, itu yang di sebelah atas kiri. Kemudian yang di tengah itu namanya pegagan. Kemudian yang pojok kanan itu adalah contoh stroberi. Itu namanya gerage. 5 adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun dan akar pada tumbuhan. Contohnya cocor bebek. Itu yang di daun. Kalau di akar itu bisa cemara dan sukun. Pohon sukun itu bukan dari bijinya tapi dari akarnya. Akarnya muncul tunas baru sebagai tanaman baru. Yang keenam adalah spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biasanya spora ini digunakan untuk tumbuhan atau tanaman dari golongan tingkat rendah, di mana akar, batang, dan daunnya belum bisa dipisahkan dengan baik, atau belum ada akar, batang, dan daun sejati. Itu adalah tanaman tingkat rendah. Jadi dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Contohnya adalah tanaman paku dan lumut. Untuk paku itu yang sebelah kiri dan untuk lumut itu adalah sebelah kanan. Paku dan lumut adalah tanaman tingkat rendah, sehingga dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami itu totalnya ada 6 macam. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Vegetatif buatan juga ada beberapa macam. Tujuannya adalah memperbanyak tumbuhan dengan cepat dan sifatnya diambil sesuai dengan sifat aslinya. Kalau tanaman itu berbuah manis, maka nanti tanaman baru yang muncul dari hasil vegetatif buatan juga berbuah manis. Yang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas sebagian kulit pada bagian tanaman. Adapun tanaman yang dapat dicangkok itu hanya tumbuhan yang berkayu. Cara mencangkok itu sesuai pada gambar yang di pojok bawah. Itu adalah cara vegetatif buatan yang pertama, yaitu mencangkok.
Keuntungan mencangkok adalah yang pertama cepat berbuah. Jadi tanaman baru tersebut cepat berbuah, tidak menunggu lama. Kalau tanaman itu berasal dari biji, dia akan berbuah sekitar 20 tahun atau paling cepat itu 15 tahun untuk tanaman-tanaman buah. Yang kedua, sifatnya sama dengan induknya. Jadi individu baru hasil cangkok itu sifatnya sama dengan induknya. Kalau induknya itu punya buah manis, maka hasil cangkokannya atau individu baru hasil cangkokan itu juga berbuah manis. Yang ketiga, pohon tidak terlalu tinggi. Berbeda kalau pohon itu dari biji, bisa tingginya antara 3-4 meter. Kalau hasil cangkok itu ada yang maksudnya dia kurang dari 3 meter, itu sudah tinggi sekali. Bahkan ada yang pendek di dalam pot saja sudah berbuah. Itu keuntungan dari mencangkok. Kerugian dari mencangkok, yang pertama, akar tanaman kurang kuat. Hal ini dikarenakan hasil akar dari cangkok itu adalah berupa akar serabut. Sedangkan kalau dari biji itu akarnya sesuai dengan jenisnya, yaitu kalau tanaman mangga maka akarnya adalah akar tunjang. Tunjang itu adalah akar yang ada satu akar yang panjang sekali itu ke dalam, yang masuk ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut itu kayak serabut banyak sekali, tapi pendek-pendek, itu menyebabkan akar tanaman tersebut kurang kuat. Yang kedua, berumur pendek. Biasanya tanaman hasil cangkok itu umurnya pendek-pendek. Ataukah dia mati karena tertepa angin sehingga dia tidak kuat, akhirnya roboh, bisa itu akibat dari tanaman cangkok. Vegetatif buatan yang kedua adalah menyetek. Setek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan dengan cara dipotong kemudian ditanam. Setek ada 3 macam, yaitu setek daun, setek batang, dan setek ranting. Contoh setek batang adalah ketela pohon dan tebu. Itu contohnya ada di bagian sebelah kanan paling pojok. Itu biasanya digunakan untuk memperbanyak ketela pohon dan tebu. Batang ketela pohon itu dipotong-potong, kemudian ditancapkan. Itu adalah cara vegetatif buatan setek. Yang kedua, contoh setek daun. Contohnya adalah lidah mertua dan begonia. Contohnya ada di pojok sebelah kiri. Lidah mertua itu contoh setek. Jadi satu lidah mertua atau satu daun lidah mertua yang panjang itu dipotong-potong, kemudian potongannya itu ditanam kembali. Itu adalah setek daun. Yang ketiga, setek ranting. Setek ranting pada gambar yang di tengah itu bisa dipakai pada tumbuhan sepatu dan mawar. Biasanya batang mawar itu dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam gelas dulu sampai dia tumbuh akarnya sedikit, kemudian baru dipindahkan ke dalam pot. Itu cara vegetatif buatan dengan setek. Yang ketiga, merunduk.
Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara merundukkan batang ke dalam tanah. Syarat tumbuhan dapat dikembangbiakkan dengan rundukan adalah batang mudah dibengkokkan. Contohnya apel, arbei, alamanda, bougainville, atau sirih itu batangnya bisa dilengkungkan, atau melati itu juga bisa dengan cara rundukan. Jadi batangnya dilengkungkan, kemudian batang yang dilengkungkan itu ditutup oleh tanah. Nanti dibiarkan sampai batang tersebut menghasilkan akar, kemudian baru dipotong dan digali dari tanah tersebut untuk dipindahkan ke dalam tempat yang lain. Itu adalah cara merunduk atau rundukan. Keempat, mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya kopi, mangga, durian, avokat. Pada pohon mangga itu bisa batang bawahnya itu berupa tanaman hasil dari penyemaian biji. Yang diambil, sifat yang baik diambil dari pohon mangga yang dari biji adalah akarnya kuat. Kemudian batang atasnya itu digunakan mangga yang rasanya manis. Sehingga hasil dari mengenten atau menyambung tersebut menjadikan individu baru mangga yang kuat akarnya tapi buahnya manis. Itu adalah cara mengenten atau tujuan mengenten, mengambil sifat yang baik dari dua tanaman menjadi individu baru. Vegetatif buatan yang terakhir adalah okulasi atau tempel. Okulasi adalah menempel mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Jadi proses okulasi itu hampir sama dengan menyambung tadi, tetapi ini yang digunakan adalah mata tunasnya dari tanaman yang sejenis, diambil sifat yang unggul dari dua tanaman. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Jadi tujuan dari okulasi hampir sama dengan tujuan dari menyambung. Itu gambar dari okulasi, bisa kalian dilihat di bawah tersebut. Sekian, kita hari ini belajar tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.